Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Marwini, NPM 1874408. Saya di sini dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu bahan kimia yang dapat diperbolehkan dan tidak diperbolehkan lagi dalam budidaya perikanan. Dalam budidaya perikanan maupun udang tentunya tidak terlepas dari bahan kimia yang bertujuan untuk mencegah atau mengobati penyakit. Penetapan klasifikasi obat yang dibuat dengan ketentuan yaitu obat keras, obat bebas terbatas, dengan obat bebas. Obat keras merupakan obat ikan yang apabila digunakan secara berlebihan akan membahayakan bagi ikan. Obat keras yang diperbolehkan yaitu makrolida, tetrakilina, dan obat keras yang tidak diperbolehkan yaitu amfenikol dan nitroimidazap. Selanjutnya obat bebas terbatas yaitu obat keras untuk ikan untuk semua jenis ikan tertentu dengan ketentuan yang sudah disediakan. Obat bebas keras yang diperbolehkan yaitu disinfektan dan antiseptik. Dan yang terakhir yaitu obat bebas, obat yang dapat diperbolehkan secara bebas. Contohnya obat bebas yang boleh digunakan yaitu probiotik, simbiotik, dan imunostimulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu pengujian darah. Darah adalah cairan tubuh khusus yang mengangkut bahan-bahan menuju sel-sel tubuh, antara lain nutrien dan oksigen, serta mengangkut produk sampah dari sel-sel tersebut. Parameter yang bisa diukur dalam tahapan pengujian sel darah yaitu sel darah putih, hemoglobin, dan hematokrit. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu perbanyakan probiotik. Probiotik berfungsi untuk memperbaiki kualitas air dan meningkatkan respon imun dan nutrisi pada ikan. Penggunaan probiotik dalam sistem budidaya ikan maupun udang telah dikenal masyarakat secara luas untuk menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri patogen. Selain probiotik, terdapat imunostimulan yang berperan dalam mengaktifkan sistem kekebalan hewan akuatik, khususnya udang, dan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Imunostimulan adalah bahan kimia yang mengaktifkan sel darah putih sehingga hewan lebih resisten terhadap infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. Ini akan menjelaskan materi yang keempat yaitu metode pengobatan pada ikan. Ada 3 cara metode pengobatan pada ikan yaitu melalui penyuntikan, perendaman, dan oral. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyuntikan. Penyuntikan dilakukan terutama untuk ikan yang besar. Keuntungannya adalah penggunaan obat sangat efisien dan dosisnya tepat. Dosis dinyatakan dengan dalam satuan miligram per kilogram bobot tubuh. Cara penyuntikan bisa dilakukan yaitu dengan cara memasukkan jarum ke rongga perut. Penyuntikan ini dilakukan dengan cara menyuntikkan di antara kedua sirip perut dan atau sedikit di depan anus dengan sudut kemiringan jarum suntik kira-kira 300 derajat Celcius. Melalui perendaman. Perendaman dapat dilakukan langsung di kolam atau akuarium atau tidak secara langsung dengan menggunakan wadah lain. Perendaman dapat dilakukan dengan pemberian obat pada air budidaya dengan cara dicampurkan. Dosis obat dinyatakan dengan satuan ppm. 1 ppm sama dengan miligram per liter air. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui oral atau melalui pakan. Cara pengobatan penyakit ini melalui pakan lebih sedikit menimbulkan stres pada ikan, tetapi hanya efektif pada tahap awal infeksi, di mana ikan masih memiliki nafsu makan.
Dosis obat dinyatakan dalam miligram per kilogram pakan bila ikan berukuran kecil atau miligram per kilogram bobot tubuh ikan bila ikan berukuran besar. Pakan ikan yang hendak diberikan terlebih dahulu dibasahi permukaannya dengan menggunakan alat semprot. Selanjutnya materi terakhir yaitu pengujian bioassay. Bioassay merupakan suatu uji yang digunakan untuk melihat atau mengukur keberadaan suatu zat dan dampak. Bertujuan untuk mengetahui air budidaya tercemar atau tidak menggunakan alat biometer atau test kit DO dan botol gelap dan terang. Itulah hasil